Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal nasional dan internasional. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah etnomatematika. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami, saya sendiri Depisana Pisatul Hayat, NPM 172151009. Ada Epita Sri Utari Hendarto dengan NPM 172151010. Ada Ripani Dwi Utami dengan NPM 172151052 dan Hilda Sri Nur Ajijah dengan NPM 172151142. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita berlanjut pada pembahasan. Kami akan mencoba memaparkan review jurnal kami. Yang pertama yaitu jurnal nasional yang berjudul Etnomatematika Permainan Kelereng yang diteliti oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Catarina Febrianti, yang kedua yaitu Gita Kencanawati, dan yang terakhir yaitu Ari Irawan. Nah, yang dipublikasikan di Jurnal Matematika dan Pembelajaran pada tahun 2019 dengan PISSN-nya itu yaitu 2354-6883 dan EISSN-nya itu yaitu 2581-172X. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama ada latar belakang terlebih dahulu. Nah, etnomatematika memiliki arti yang sangat luas dari hanya sekedar etno atau etis atau suku. Nah, sedangkan menurut Tandi Liling pada tahun 2013, jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika. Nah, budaya yang di dalamnya terdapat unsur matematika, maka akan lebih dikenal sebagai etnomatematika. Perkembangan dan sejarah etnomatematika di Indonesia sangatlah berkembang pesat karena sudah banyak yang meneliti berkaitan dengan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana permainan tradisional kelereng dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran matematika. Dan ada pula tujuan lainnya itu yaitu untuk mengungkapkan unsur etnomatematika dalam permainan kelereng tersebut. Kedua ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini telah sedikit kita paparkan tadi pada latar belakang ya. Nah, bahwa etnomatematika memiliki pengertian yang luas dari hanya sekedar etno atau etnis atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya atau cultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika, itu menurut Tandi Liling pada tahun 2013. Nah, budaya yang di dalamnya terdapat unsur matematika maka akan lebih dikenal sebagai etnomatematika. Matematika ini juga sebagai dasar perkembangan ilmu, sehingga perlu dikupas lebih dalam bagaimana budaya yang ada di masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran matematika dan dikenalkan dengan matematika realistik. Nah, pernyataan tersebut mengemukakan bahwa matematika dalam pembelajaran etnomatematika merupakan suatu produk atau hasil karya dari suatu budaya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupannya. Sehingga matematika memiliki nilai-nilai sosial dan terikat dengan budaya setempat. Pembelajaran matematika sangat perlu memberikan muatan atau menjembatani matematika dengan kehidupan sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika sekolah. Nah, dengan asumsi bahwa etnomatematika yang diangkat sudah dikenal dan dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran matematika.
begitu banyak budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran, khususnya kaitannya dengan etnomatematika, permainan tradisional. Permainan tradisional ini bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, namun tidak banyak orang tua yang mengetahui akan manfaatnya itu. Bahkan orang tua sangat jarang untuk masih mengingatnya bagaimana memainkannya dan jarang menceritakannya permainan tradisional yang pernah dimainkan dulu kepada anak-anaknya ini. Nah, hal ini tentu membuat eksistensi permainan tradisional semakin tidak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, jadi penelitian ini lebih fokus kepada permainan tradisional kelereng pada masyarakat di Jawa Barat. Nah, yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah entografi. Nah, dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan dan wawancara serta studi literatur yang berkaitan dengan permainan kelereng. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana proses permainan dan manfaat dalam permainan tersebut. Instrumen yang digunakannya juga adalah berupa penelitian format wawancara, dokumentasi, dan catatan harian penelitian yang peneliti gunakan pada saat observasi. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan tentang etnomatematika permainan kelereng. Nah, permainan kelereng ini termasuk salah satu permainan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Nah, untuk kelereng sendiri ya terbuat dari adonan semen dan kapur yang berbentuk bulat sebesar ibu jari kaki ya. Nah, dari bentuk kelereng juga kan sudah ada unsur matematikanya, yaitu berupa bangun dimensi 3 berupa bola dengan memperhatikan volume, berat, diameter, jari-jari dan jari-jari. Jadi kelereng ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Nah, adapun unsur etnomatematika dari permainan kelereng. Yang pertama itu kelereng. Nah, untuk kelerengnya digunakan sebagai contoh media pembelajaran bangun ruang bola ya. Dan sebagai alat bantu media pembelajaran operasi hitung seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian ya. Yang kedua itu ada arena permainan. Nah, pada arena permainan taruhan menggunakan lingkaran untuk membatasi sedikit banyaknya kelereng gitu kan. Nah, dalam lingkaran sendiri ya lingkaran sendiri digunakan sebagai materi contoh bangun datar. Dan ada garis batas. Nah, ada garis batas dalam melakukan pelemparan kelereng digunakan sebagai menghitung jarak antara lingkaran taruhan dengan batas pelemparan kelereng, akan tetapi masih belum akurat karena tidak menggunakan alat ukur. Yang ketiga itu menyentil kelereng. Nah, kegiatan menyentil kelereng ini melatih konsentrasi anak dan merupakan gerak motorik halus. Nah, dan yang keempat yaitu pendidikan karakter. Nah, permainan kelereng ini melatih anak dalam menjunjung kebersamaan, sportivitas, dan kegiatan yang mengajarkan tentang nilai bahwa permainan ini berguna bagi diri anak dalam bersosialisasi dan bekerja sama. Nah, adapun langkah-langkah bermain kelereng, yang pertama itu gambar lingkaran sesuai muatnya kelereng yang kelereng setiap orang yang telah disepakati. Yang kedua itu pemain berdiri kira-kira 1 meter ya dari lingkaran di belakang sebuah garis gitu. Secara bergantian lempar kelereng pemain ke lingkaran. Nah, pemain yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main terlebih dahulu. Yang ketiga, anak harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran ya, di luar lingkaran sebagai penyerang agar kelereng yang ada di dalam lingkaran itu keluar. Nah, setelah itu ya untuk pemenangnya adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu terbanyak gitu.
Nah, etnomatematika yang terlihat dari permainan kelereng ini adalah berupa konsep matematika, berupa bangun ruang, bangun datar, dan pengukuran ya. Konsep matematika yang digunakan adalah ketika pemain melakukan urutan permainan dengan menggunakan perbandingan atau pengukuran jarak jauh atau dekat dari lingkaran ya. Nah, pola yang terdapat dalam permainan kelereng memuat pada geometri, dan permainan ini dimainkan lebih dari satu siswa ya. Jadi dalam permainan ini akan terdapat pendidikan karakter siswa, yaitu bekerja sama dan kebersamaan ya, serta dapat melatih kejujuran agar pemain tetap sportif. Kesimpulan dan sarannya dari etnomatematika permainan kelereng ini ya, permainan kelereng dapat melatih keterampilan motorik, melatih kemampuan kognitif, kemampuan berpikir ya, kemampuan berhitung, mengasah keterampilan sosial, dan melatih anak untuk dapat mengendalikan emosinya. Selanjutnya, kami akan memaparkan jurnal internasional yang berjudul Etnomatematika dalam Pertunjukan Wayang Tradisional di Surakarta sebagai Sumber Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama, yang diteliti oleh 3 orang, yaitu Della Narulita, M. Mardiana, dan Dr. Andes Saputro, yang dipublikasikan di Budapest International Research and Critique in Linguistics and Education dengan PISSN-nya yaitu 2655-2647 dan EISSN-nya yaitu 2655-1470. Nah, selanjutnya ke latar belakang, yaitu etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno atau etis atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika menurut Kandi Liling 2013. Nah, matematika digunakan dalam semua aspek kehidupan dan penekanan pada aktivitas penalaran. Matematika yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari dan dapat mengidentifikasi sudut pandang budaya. Etnomatematika mencakup gagasan matematika yang dikembangkan oleh budaya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah etnomatematika yang dipraktekkan oleh masyarakat luas, khususnya dalam kesenian wayang tradisional di Surakarta, yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, validitas data menggunakan triangulasi. Prosedur penelitian termasuk tahapan, yaitu laporan data, pemilihan data, analisis data, penarikan, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, kita ke bab 2. Yang pertama ada ringkasan jurnal. Salah satu pembelajaran matematika yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran matematika dan dalam budaya. Demikian pula pernyataan Ambrosio tahun 1985 bahwa praktik matematika dapat diidentifikasi dari kelompok budaya dan dianggap sebagai pembelajaran matematika yang ditemukan dalam budaya manapun. Salah satu cabang ilmu yang menghubungkan pendidikan dan budaya adalah etnomatematika. Ini mencakup ide-ide matematika, pemikiran, dan praktik yang dikembangkan oleh semua budaya, menurut Barton tahun 1996. Senada dengan Gerdes tahun 1994 menyatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok tertentu. Selanjutnya, etnomatematika merupakan pembelajaran matematika yang dipelajari dalam kebudayaan.
Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Salah satu kota yang memiliki budaya khas yaitu Surakarta. Surakarta memiliki banyak budaya, mulai dari keraton, kesenian wayang, batik, pasar tradisional, dan gamelan. Budaya yang menarik untuk dipelajari adalah seni tradisi wayang di Surakarta. Seni tradisional wayang adalah seni pertunjukan tradisional yang umumnya menceritakan kisah Mahabharata dan Ramayana yang dimainkan oleh manusia dengan pentas dan diiringi musik tradisional yang khas. Kelengkapan busana pementasan dalam seni pertunjukan ini dikemas dalam gerak tari dan berbagai pertunjukan wayang yang secara tidak sadar berhubungan dengan matematika. Menurut Prabowo dan Pramono, tahun 2010, matematika adalah konstruksi budaya manusia. Senada dengan Hari Astuti, tahun 2017 menyatakan bahwa etnomatematika dapat dipelajari bagaimana manusia memahami, mengekspresikan, dan menggunakan konsep-konsep budaya yang dijelaskan secara matematis. Menurut Asher, tahun 1995 mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa matematika memfasilitasi kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk memperbaikinya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mempelajari tentang etnomatematika di Surakarta, yaitu mengenai tradisional wayang. Pertunjukan di Surakarta merupakan bentuk budaya yang sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan sikap subjek yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang etnomatematika pada pertunjukan wayang tradisional di Surakarta, termasuk tata rias, gerak penari, instrumen wayang atau gamelan, dan drama panggung. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rifani. Saya Rifani Dwi Utami, NPM 172151052. Di sini saya akan membahas sedikit hasil dari review jurnal internasional kami. Dalam penelitian etnomatematis terhadap pagelaran wayang tradisional di Surakarta, terdapat konsep etnomatematis dalam modulo 9. Nah, kenapa dalam modulo 9? Karena dalam pertunjukan tari, para penari itu berlatih dulu sebelum melakukan pertunjukan agar pertunjukan maksimal. Nah, dalam latihannya itu diperlukan ketelitian gerakan. Nah, perhitungan ketelitian gerakan. Perhitungannya itu menggunakan modulo 9, yaitu perhitungannya dimulai dari 1 hingga 8 dan mengacu kembali ke 1 setelah 8. Lalu ada persegi panjang. Nah, dalam pertunjukan, alat pendukung yang digunakan adalah gamelan. Beberapa bentuk bilah dari gamelan adalah berbentuk persegi panjang. Lalu selanjutnya ada bangun ruang. Nah, bentuk kepala wayang ini ada bermacam-macam, diantaranya adalah tekes. Penutup kepala tekes memanfaatkan pengetahuan matematika karena bentuknya itu berbentuk setengah bola. Yang keempat ada bilangan ganjil genap. Nah, beberapa tarian itu memiliki ciri khas karena jumlah penarinya yang diatur. Seperti tari piring itu menggunakan bilangan ganjil 3, 5, 7 orang. Kalau tari payung itu menggunakan bilangan genap 4, 6, 8 orang. Nah, untuk memiliki jumlah penari wajib memahami terlebih dahulu bilangan. Yang terakhir ada lingkaran. Menurut jenis permainannya, gamelan itu dibagi menjadi 3 cara memainkannya: ditabuh, digesek, dipetik. Menurut wawancara dengan guru SMPN
SMP Negeri 1 Surakarta, yaitu Bapak Adi Gunawan, terdapat beberapa jenis gamelan yang dimainkan di pukul. Nah, yang dimainkan pukul itu memiliki konsep pengetahuan matematika, yaitu bentuk datar melingkar. Jenis gamelan yang memanfaatkan konsep bangun datar melingkar ini adalah kendang, kempul, dan gong. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini menyajikan hasil etnomatematika dalam seni dan pertunjukan wayang tradisional di Surakarta. Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa seni dan pertunjukan wayang kulit tradisional di Surakarta memiliki konsep matematika, yaitu modulo 9, bangun datar, bilangan ganjil genap, persegi panjang, dan lingkaran. Dicukupkan sekian presentasi review artikel jurnal nasional dan internasional dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.